Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya hormati, selamat datang di mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia, dan kali ini kita akan diskusi tentang bagaimana politik luar negeri di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, Presiden Gus Dur itu salah satu presiden dengan masa jabatannya sangat pendek, tetapi bagaimanapun beliau mewarnai dan mewarisi perumusan politik luar negeri Indonesia. Nah, langsung saja, politik luar negeri Indonesia di era Gus Dur, saya membaginya dalam 3 perbincangan pokok. Yang pertama tentang bagaimana tentang pengaruh internasional atau eksternal, dan bagaimana tentang pengaruh domestik atau nasional. Lalu, apa isu-isu yang berkaitan dengan topik tersebut di era pemerintahan Gus Dur. Nah, di era Gus Dur adalah era yang sangat menantang bagi Indonesia karena baru saja Indonesia mengalami transisi politik yang luar biasa setelah jatuhnya rezim Soeharto, kemudian diganti oleh Pak Habibie, kemudian dilaksanakan pemilihan umum yang sangat demokratis, kemudian lahirlah pemimpin hasil dari transformasi politik itu, yaitu Presiden Gus Dur. Nah, ketika itu Indonesia mengalami sebuah kondisi yang sangat kompleks karena citra Indonesia di dunia internasional sangat buruk akibat adanya tuduhan-tuduhan Barat, terutama terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, lalu pemerintahan yang cenderung tidak bersih, dan juga berbagai isu-isu yang lain, terutama ekonomi setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 97 menjelang kejatuhan Presiden Soeharto dan pergantian pemimpin itu. Nah, bagaimanapun ini tidak lepas dari faktor internasional. Yang pertama, lingkungan internasional pasca Perang Dingin. Jadi, pasca Perang Dingin ini menyisakan sebuah suasana yang sangat berbeda, di mana isu-isu perang ideologi tidak lagi menjadi keutamaan. Sebaliknya, isu-isu non-tradisional seperti hak asasi manusia, demokrasi, korupsi, itu menjadi elemen penting yang dikampanyekan oleh major powers, terutama negara-negara Barat, terutama Amerika, sehingga keadaan itu memaksa Indonesia harus mengikuti tren internasional yang berbeda tersebut. Otomatis hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat, terutama Amerika, menjadi agak renggang karena sikap yang berbeda ketika era Perang Dingin yang sangat dekat dengan rezim Soeharto kemudian mulai mengkritisi Indonesia. Nah, bagaimanapun kehadiran Gus Dur itu menjadi sebuah era yang sangat menantang karena beliau berusaha untuk memulihkan citra Indonesia di mata internasional. Nah, adanya dugaan-dugaan
politik pasca Soeharto yang dianggap mungkin karena beliau dari kalangan Muslim sehingga ada kekhawatiran dari negara Barat bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam. Nah, isu-isu sensitif itu bagi Gus Dur dikampanyekan dan diyakinkan supaya Barat percaya bahwa Indonesia bukan ingin menjadi negara yang bagi Barat itu sangat sensitif, yaitu negara yang menuju negara totalitarian atau negara yang berbasis agama yang akan menegakkan hukum-hukum Islam yang sangat sensitif di dunia Barat. Nah, sehingga era Gus Dur waktu itu dianggap sebagai sebuah era yang orang bilang presiden yang paling banyak melakukan perjalanan ke luar negeri, karena misi beliau untuk meyakinkan bahwa Indonesia mampu bangkit dari keterpurukan itu. Selain Indonesia juga dilanda oleh separatisme karena adanya dugaan-dugaan kuat keterlibatan negara Barat yang ingin mencari keuntungan di Indonesia dengan adanya transformasi politik itu. Nah, suasana pasca Soeharto yang berbeda, di mana Soeharto sangat dihormati di kalangan negara-negara Asia terutama, itu juga sedikit banyak telah mengubah peta kekuatan regional, termasuk budaya non-interference itu mulai sedikit terganggu ketika itu. Jadi sangat jarang dahulunya presiden atau pemimpin suatu negara ASEAN itu mengomentari urusan dalam negeri negara lain, negara anggota. Tetapi termasuk di era Gus Dur itu ada event-event atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya penurunan tren non-interference itu. Nah, selain itu, di era itu Indonesia juga menghadapi tekanan internasional yang kuat sekali karena keinginan Timur Timur atau Timor Leste merdeka dari Indonesia. Nah, keputusan ketika itu memutuskan referendum dan kemudian diputuskan Timor Leste lepas dari Indonesia ketika akhir pemerintahan Presiden Habibie. Dan Gus Dur harus mewarisi isu tersebut yang akhirnya tekanan-tekanan internasional itu terus mengalir, termasuk paksaan supaya Indonesia bersedia menerima pasukan perdamaian PBB untuk ditempatkan di Timur Timur. Nah, di tengah-tengah itu sejak menjelang kejatuhan Soeharto dan seterusnya sampai era Gus Dur, ekonomi Indonesia mengalami porak-poranda. Tidak ada pilihan lain kecuali harus meminjam kepada IMF. Di era Gus Dur juga sama. Terpaksa harus meminjam ke IMF untuk memulihkan ekonomi. Selain tekanan-tekanan terutama bagaimana pemerintah Indonesia harus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan TNI, baik di Aceh, di Timur Timur, dan sebagainya. Nah, dalam konteks domestik, tantangan Gus Dur juga besar. Yang pertama, karena Gus Dur secara politik partainya minoritas. Karena bagaimanapun Gus Dur itu berangkat atau diusung oleh yang namanya Poros Tengah. Poros Tengah itu kumpulan dari partai-partai Islam yang kemudian sepakat untuk mengusung mengusung Gus Dur menghadapi Megawati yang menang pemilu tahun 99, PDI Perjuangan menjadi
leading party. Tetapi adanya poros tengah itu kemudian memunculkan sosok Gus Dur yang akhirnya berhasil menjadi presiden melalui sidang MPR. Dulu belum ada yang namanya pemilu langsung. Nah, sikap Gus Dur yang memang anti kepada perselisihan, kemudian bagaimanapun mengajak Megawati untuk menjadi wakil presiden. Nah, dalam perjalanannya ternyata Gus Dur seringkali pendapat-pendapatnya bertentangan dengan poros tengah yang mengusungnya. Nah, yang kemudian seperti kita tahu, akhirnya wakilnya yang dulunya diajak bergabung yaitu Megawati kemudian menggantikan Gus Dur setelah dilengsarkan secara paksa. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang kemudian memaksa Gus Dur menghadapi tekanan domestik pula. Nah, di era Gus Dur, berbagai isu terutama separatisme itu semakin menguat karena pasca Timur Timur berhasil merdeka, ada tren bahwa daerah-daerah lain ingin mengikuti jejak yang sama. Nah, di era Gus Dur ini permasalahan domestik begitu kompleks, termasuk bagaimana Gus Dur yang tadi ada perbedaan-perbedaan dengan partai pengusung melalui poros tengah, sampai pada saat itu Gus Dur yang berasal dari NU yang terkenal memiliki pendukung yang sangat fanatik, itu sampai ada yang mengatakan ada pasukan berani mati jika Gus Dur dilengsarkan. Nah, tetapi di sisi lain ada isu-isu lokal, misalnya di Maluku, di Aceh, di beberapa daerah yang mengalami konflik horizontal itu tampak kurang diperhatikan. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat, termasuk ketika itu adanya isu bahwa Indonesia akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu isu-isu ini kemudian menjadi panas dan menjadi ibaratnya gorengan oposisi yang berseberangan dengan Gus Dur. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui, Gus Dur berhasil dimakzulkan, diimpeach melalui sidang istimewa MPR atas kasus Brunei Gate. Berarti itu kasusnya Gus Dur dianggap melakukan kesalahan terkait dengan dana hibah dari Sultan Brunei serta Bulog Gate ketika itu. Nah, terlepas dari kompleksitas isu politik ketika itu, faktanya Gus Dur kemudian dilengsarkan dan diganti oleh Megawati Soekarno Putri. Namun ada pencapaian-pencapaian yang penting ketika itu terkait dengan isu hubungan luar negeri. Antaranya lahirnya Undang-Undang Hubungan Luar Negeri nomor 37 tahun 99 yang sampai sekarang masih digunakan. Kemudian lahir pula Undang-Undang nomor 24 tentang Perjanjian Internasional yang sampai sekarang juga masih digunakan. Nah, inilah yang dimaksud poros tengah, artinya fokus kebijakan luar negeri Gus Dur ketika itu memang secara internasional hanya fokus untuk memulihkan citra Indonesia di luar negeri, di mata internasional. Tetapi di dalam negeri juga menghadapi tekanan yang sangat hebat
terkait dengan posisi beliau sebagai individu, figur yang diusung oleh partai-partai poros tengah, P3, PKB, PAN, Bulan Bintang, dan PKS. Bagaimanapun, Gus Dur kemudian lengser dan tetap mencatat beberapa poin yang sangat penting bagi perjalanan politik luar negeri Indonesia. Nah, secara umum Gus Dur fokus pada bagaimana memulihkan citra Indonesia di mata internasional, kemudian sulitnya menghadapi kompleksitas Timur Timur pasca referendum, kemudian hambatan-hambatan itu kemudian memaksa Indonesia harus berjuang keras untuk memperoleh kepercayaan negara-negara Barat untuk bisa kembali menjalin hubungan diplomatik. Amerika, negara-negara Eropa, Australia, termasuk isu-isu tadi, karena ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, itu sempat menjadi isu yang panas di Malaysia, karena di Malaysia ada isu bahwa Malaysia juga akan ikut-ikut Indonesia melalui Gus Dur agar bisa menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun itu dibantah kemudian. Dan tentu saja Gus Dur fokus untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan bangsa yang sangat mengkhawatirkan ketika itu pasca jatuhnya Presiden Soeharto, termasuk separatisme dan munculnya milisi-milisi lokal. Beberapa pencapaian lain selain 3 undang-undang ini ada ketika itu tentang terkait pemisahan TNI dan Polri yang sangat menjadi sorotan internasional. Jadi ketika itulah terbit TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.